Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Kitab Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31 dengan tema perempuan dan ekologi. Untuk mengulik teks ini, Kejadian 1 ayat 24 sampai 31, hadir bersama saya di studio ada Ibu Pendeta Rumenta Santiani Manurung. Sampai belibet, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, Pendeta Tika. Apa kabar, Pendeta Tika? Kabar baik, Ibu. Terima kasih sekali sudah datang ke studio dan menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Saya juga berterima kasih sudah diikut sertakan ambil bagian dalam program Mengulik Alkitab. Terima kasih. Sahabat, Ibu Pendeta Rumenta Santiani Manurung saat ini melayani di basis pelayanan GKI Gria Merpati Mas. Nah, program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami isi kitab suci serta melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat tentu saja dengan senang hati kami ajak untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa, sebelum memulai Ngulik Alkitab, kita akan awali dalam doa dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Santi. Silakan, Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami bersama-sama mau merenungkan bagian dari Alkitab, dari firman-Mu. Tolong kami, Roh-Mu yang kudus membimbing kami, menuntun kami sehingga kami semua boleh dibantu untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami belajar melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membacakan Kitab Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31 dari studio, dan para sahabat tentu saja dengan Alkitab masing-masing. Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31 demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang yang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Baik, langsung ke Ibu Pendeta. Ibu, kalau kita melihat Alkitab kita ini masuk, teks kita yang kita ulik ini masuk ke dalam penciptaan, kisah penciptaan. Ya. Nah, tema kita sudah saya bacakan tadi, mengingatkan para sahabat kembali perempuan dan ekologi. Ini kan sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Nah, kita mulai dari mana? Kita bicara tentang perempuan saja, tentang ekologi saja, atau membicarakannya bersamaan? Dan apa ini relasi keduanya, Bu, sehingga ini penting dibicarakan bersamaan? Baik, Pendeta Tika, saya mau memulai dengan kita merefresh kembali ya tentang ekologi. Ekologi itu sebagai disiplin praktis yang secara umum didefinisikan sebagai studi tentang organisme dalam lingkungan. Saya lebih tertarik memakai istilah bahkan dalam rumah. Mengapa rumah? Karena akar kata ekologi dari kata eko yaitu oikos, yaitu artinya rumah.
Dan satu organisme bersama ini kita bayangkan ada di dalam satu rumah bersama, yaitu habitat, dan di dalamnya mereka semua menjadi satu ekosistem. Ekosistem itu dipahami bahwa satu dengan yang lain itu saling terhubung, ya, saling berkaitan, utuh. Dan paradigma secara ekologis itu dikembangkan dengan mengandaikan bahwa seluruh ekosistem dari planet ini semuanya saling terhubung, yang kita sebut bumi. Dan kesaling terhubungan ini adalah basis kita berbicara tentang ekologi. Begitu Pendeta Tika. Baik, jadi kata kuncinya di sini saya menangkap bahwa kesaling terhubungan ini sangat penting. Kesaling terhubungan, iya. Kesaling terhubungan, kesadaran akan kesaling terhubungan satu dengan yang lain, utuh. Baik, kesaling terhubungan, konektivitas antara ekosistem dan ini berhadapan dengan apa Bu Santi, dan bagaimana ini terjadi dan bagaimana menyikapi ini? Keprihatinan saya adalah kesadaran akan saling terhubungan itu berhadapan dengan kesadaran bahkan pola berpikir ataupun cara kita memperlakukan ataupun memandang alam ini. Jadi kesadaran kesaling terhubungan itu vis a vis versus hierarkis, begitu ya. Jadi alam itu dianggap lebih rendah dari society, masyarakat. Lalu kemudian pikiran itu dianggap lebih tinggi daripada materi. Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Budak diperhadapkan dengan orang merdeka. Nah, cara berkesadaran akan saling terhubungan, kesetaraan berhadapan dengan kesadaran hierarkis yang sangat dualisme ini. Itu yang menjadi concern saya, dan juga nanti akan berkaitan dengan bacaan ini dan ada beberapa bacaan yang lain. Baik, jadi kesaling terhubungan antara ekosistem berhadapan dengan hierarkis dualisme, begitu ya. Nah, tadi saya mengatakan bagaimana itu bertanya bagaimana itu terjadi, dan kemudian kita sedang membicarakan mengenai sebuah paradigma ekologis. Nah, paradigma ekologi bagaimana dia menghadapi sebuah katakanlah sistem ini, hierarkis dualisme ini. Iya. Bagaimana ini? Apakah mereka berhadapan-hadapan menjadi lawan atau ini berhadapan untuk menjadi selaras? Itu dia. Jadi kesadaran kesaling terhubungan berhadapan dengan kesadaran hierarkis dan patriarkis serta dualisme. Kesadaran akan kesaling terhubungan tuh menginginkan supaya cara berpikir kita yang cenderung hierarkis, patriarkis dan dualisme itu supaya berubah. Dan persoalannya adalah cara berpikir kita yang hierarkis, patriarkis dan dualisme itu berlangsungnya lama sekali, berabad-abad, bahkan bisa sudah merasuk sampai pada inti jiwa. Dan kerap kali salah satu pembenaran praktek cara berpikir hierarkis, patriarkis, dualisme, kita dapatkan pembenaran itu dari teks-teks Alkitab. Yang kalau kita baca teks-teks Alkitab ini tidak bicara tentang mengajak kita untuk berpikir dan berlaku hierarkis, patriarkis. Jadi paradigma ekologis itu menuntut kita memperlakukan seluruh fungsi-fungsi dalam alam ini sebagai satu kesatuan. Tidak memandang kecil, tidak memandang remeh satu fungsi dibandingkan dengan fungsi yang lain. Saya membayangkan ini menjadi sebuah unit of living space, ya, yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Saya mengandaikan seperti tubuh, ya, tubuh dalam satu sistem yang dipahami terdapat kesatuan yang integral antara jiwa, tubuh dan roh. Tubuh tidak berfungsi pada dirinya sendiri, melainkan bergantung dan berelasi sepenuhnya pada lingkungan sekitar, pada unsur-unsur organisme yang lain. Jadi sesama manusia tetapi juga non manusia. Oke. Begitu. Berarti di dalam bagian ini ketika bicara tentang perempuan dan ekologi ini kita melihat
kesaling terhubungan di antara seluruh ciptaan begitu ya, Iya, Bu Pendeta, di antara keseluruhan ciptaan. Betul. Keseluruhan ciptaan ya. Betul. Jadi bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, Betul. tetapi juga antara manusia dengan ciptaan Betul, lainnya, betul. bahkan lingkungan, Betul. ekologi begitu ya. Betul. Oke, salah satu poin yang saya tangkap adalah bahwa kesaling terhubungan itu penting. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, sekarang kita bergerak lebih dalam nih ke tema kita Bu, Iya. perempuan dan ekologi. Nah, tadi barusan saya mengatakan bahwa yang kita mau diajak untuk melihat dan artinya memperhatikan sekaligus menghargai relasi kesaling terhubungan antara manusia dengan ciptaan. Nah, perempuan dan ekologi, bagaimana kemudian itu bisa kita bicarakan dalam satu tema ini dan itu bisa berjalan bersama. Di mana koneksinya? Oh iya, tema pada hari ini ya, perempuan dan ekologi ya bertepatan tidak ya tanggal 21 April itu kan Hari Kartini, Iya, tanggal betul. 22 itu Hari Bumi, bertepatan dengan beda hari ya, tanggal 21 dan 22, satu hari perempuan, satu hari bumi. Nah, saya mengajak kita belajar sedikit lah dengan satu istilah, salah satu disiplin ilmu ekofeminis ya. Jadi ekofeminis itu melihat ada keprihatinan ya atas opresi yang dialami oleh alam dan perempuan. Jadi opresi yang dialami oleh alam dan perempuan. Jadi alam itu dianggap objek yang pasif. Tugasnya alam itu hanya memberi apa saja yang kita butuhkan. Dia pasif, ya dieksploitasi ya Sebagai objek ya. sebagai objek. Baik. Lalu kemudian perempuan. Sifat-sifat perempuan diidentikan begitu ya, feminin, diidentikan seperti alam yang memberikan hasil, memberikan pertumbuhan. Ya tugasnya itu. Ya. Karena tugasnya memberi ya pasif begitu ya. Lalu kemudian dipandanglah perempuan itu ya berarti ya perempuan juga objek pasif yang diperlakukan perlu untuk ditundukkan. Ya. Jadi opresi pada perempuan dan opresi pada alam ini menjadi perhatian oleh ekofeminis. Karena cara berpikir dan cara berperilaku melihat alam dan perempuan juga yaitu dia yang mendapat semacam pembenaran dalam teks yang sebentar lagi kita akan ulik ini. Oke, jadi saya menangkap Bu Pendeta bahwa perempuan dan ekologi diperlakukan seakan-akan sama dalam artian sama-sama sebagai objek. Sama-sama sebagai oleh objek. satu pihak yang bukan menuduh, tetapi oleh pihak yang merasa dirinya lebih kuat seperti itu dan merasa sebagai yang punya kekuasaan mungkin. Yang punya kekuasaan betul, dan betul. itu yang dalam kesempatan ini kita mau lihat, mau direkonstruksi atau menawarkan sesuatu yang baru kepada kita semua para sahabat atau para pemirsa ngulik Alkitab, kurang lebih begitu? Iya. Jadi kan cara berpikir hierarkis, patriarkis, dualisme. Jadi menempatkan laki-laki itu menjadi yang paling dominan ya. Dominasi laki-laki. Baik. Yang dianggap punya peran maskulin, punya peran yang lebih kuat, punya peran berpikir rasional, ya berhadapan. Makanya tadi kan laki-laki, jadi rasional itu diidentikan dengan laki-laki. Baik. Sedangkan materi tubuh Perempuan. pada perempuan. Iya. Ya, karena itu pikiran dianggap lebih tinggi. Materi tubuh dianggap lebih rendah. Begitu. Jadi dan sifat itu kurang lebih ada pada alam juga, ekologi. Iya, betul. Jadi alam itu dianggap tidak berpikir. Ya, sama. Tidak rasional. Iya. Karena itu ya alam seperti materi tubuh Ya. yang tugasnya hanya memberi. Gitu. Baik. Berbeda dengan rasio begitu. Baik, sahabat, bagaimana kita melihat perempuan dan ekologi? Apa selanjutnya yang akan menjadi poin-poin yang akan kita perhatikan? Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan masih bersama narasumber kita Ibu Pendeta Santi Manurung. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31 dengan tema perempuan dan ekologi. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau lanjut saja langsung ke Ibu Pendeta yang jadi narasumber kita. Ibu tadi sudah mengatakan bahwa kita perlu belajar sebuah pemikiran disebut ekofeminisme. Nah, apakah ekofeminisme itu dan apa tujuannya atau apa yang diperjuangkan ya Bu ketika kita berbicara dengan ekologi? Ya, istilah ekofeminisme itu muncul pertama kali tahun 1974 dalam buku, ya inilah pelafalan bahasa Prancis saya, mohon maaf ya, François de Eubon, berjudul Le Féminisme ou la Mort. Jadi kira-kira ekofeminisme itu membawa paradigma ekologis dari sudut pandang feminisme. Jadi kritik radikal pada hierarki tadi ya, hierarki patriarki, gender, tapi juga sekaligus hierarki patriarki memandang alam. Jadi melihat ada opresi yang sama yang dialami oleh perempuan dan juga sekaligus alam begitu. Jadi ya, tadi ya, jadi perempuan itu dianggap sebagai tubuh materi, alam juga tubuh materi yang tugasnya hanya menghasilkan, pasif, lalu ya udah. Berbeda dengan laki-laki yang dianggap berpikir rasional, maka yang tugas yang rasio ini yang berpikir, tugas yang materi ini hanya memberi relasinya menjadi tidak seimbang, bahkan mendominasi pada alam dan perempuan begitu. Baik, Ibu tadi barusan mengatakan bahwa ekofeminisme yang muncul di tahun 1974 ini, dia ini mau melakukan kritik radikal. Kalau bicara radikal ini kadang-kadang nggak ngagetin nih Bu. Nah, kenapa ekofeminisme ini melakukan kritik radikal terhadap hierarki gender? Barangkali Ibu bisa menjelaskan itu supaya kemudian para pemirsa Ngulik Alkitab juga bisa menangkapnya secara baik bahwa ada sebuah perjuangan yang tengah dilakukan oleh ekofeminisme. Ya, jadi perjuangannya adalah kesetaraan, tapi bukan hanya kesetaraan laki-laki perempuan, tetapi juga kesetaraan manusia, dalam ini laki-laki perempuan memandang alam, melihat semua yang ada di ciptaan ini adalah sebagai satu keutuhan, tidak memandang alam itu pasif, tidak berjiwa begitu ya, karena di dalam Alkitab itu banyak sekali ya. Salah satunya saya minta baca di Pendeta Tika di Mazmur 96 Baik. ayat 11 sampai 12. Kita lihat bagaimana dalam hal ini Mazmur memberikan tempat bagi alam. Baik. Mazmur 96 ayat 11 dan 12 ya Bu Pendeta ya. Baik, saya bacakan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Bagaimana pemazmur menggambarkan alam? Langit, bumi, laut, semua yang ada di atas, bahkan pohon-pohon memuji Tuhan. Berarti ini bukan eksklusif manusia. Bukan, itu aktif kan? Artinya teks Alkitab memberi tempat dan melihat kapasitas alam pun memuji dengan gembira, memuji Tuhan dengan riang gembira. Jadi kapasitas memuji Tuhan bahkan bukan hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga dapat dimiliki oleh alam.
Padahal kadang-kadang kita menganggap alam ini tidak tahu apa-apa ya, tidak merasa ya Bu Pendeta. Betul, ya? tidak merasa, tidak berjiwa begitu ya. Ini di Tapi Mazmur pemazmur bahkan mengatakan sesuatu yang lain, bahwa dia memuji, dan Betul. memuji itu berarti hidup kan mestinya. hidup. Ya, hidup. Hanya tidak seperti tidak seperti kita. Itu dia nilai definisi tentang hidup yang dinilai, yang didefinisikan oleh manusia itu kan pakai perspektifnya manusia begitu. Ya, kalau alam dianggapnya tidak hidup, tidak berjiwa, ya dia mati begitu, lalu kemudian bisa dieksploitasi begitu. Apakah mandat teks seperti itu? Ya nanti kita ulik. Baik, Ibu Pendeta, tadi Ibu mengatakan bahwa gerakan lah kurang lebih begitu ya. Gerakan ekofeminisme ini mau menantang atau mengkritik secara radikal cara berpikir hierarkis patriarkis yang ada gitu. Ya. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu nih, karena kita ngulik Alkitab. Berarti ini kita berbicara dalam konteks iman Kristen kan Bu? Ya. Jadi apakah cara berpikir hierarkis patriarkis ini yang menganggap alam sebagai tubuh materi, sama juga melihat perempuan sebagai tubuh materi, sehingga semua memberi, dan laki-laki itu justru yang dia merasa dia rasional sehingga dia bisa mendominasi kedua hal ini, baik Power power over ya, bukan power within. Nah, apakah cara berpikir hierarkis patriarkis ini juga mempengaruhi cara kita, dalam artian beriman kita, dan seberapa kuatnya mempengaruhi itu? Dalam hal-hal apa kita bisa lihat Bu Pendeta? jelas ya. Itu sangat jadi cara berpikir hierarkis, patriarkis dan dualisme itu mempengaruhi cara kita membaca Alkitab. Ya, saya mengajak kita memperhatikan Kejadian 1 tadi ayat 24 sampai 31. Laki-laki di situ dituliskan diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Iya. Walaupun tidak digambarkan di dalam teks ini, belum digambarkan di dalam teks ini bagaimana prosesnya, bagaimana keterkaitan manusia itu dengan alam, begitu kan, ditulisnya laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dari teks itu saja kita sebetulnya sudah harus bisa memahami bahwa manusia dalam hal ini laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana mungkin begitu ya relasinya justru saling mengeksploitasi kalau ternyata dua-duanya sama-sama diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dan kedua-duanya juga diberikan kemampuan untuk beranak cucu. Jadi ada mandat begitu ya. Ada mandat bagi perempuan dan laki-laki untuk beranak cucu, lalu kemudian memenuhi bumi, begitu ya, di ayat berapa itu? Di ayat 28. Oke. Penuhilah bumi, tetapi nih kata taklukan itu ya, taklukan berkuasalah. Nah ini lensa berpikir hierarkis, patriarkis, dualisme akan merasa ini mendapat pembenaran. Berkuasalah berarti ya kalau begitu kan kemampuan kami untuk bereproduksi, katakanlah seperti itu, dimandatkan untuk menaklukkan opresi begitu ya, karena cara berpikirnya adalah cara pikir yang hierarkis, patriarkis. Artinya ini menjadi legitimasi kalau dia melakukan opresi terhadap bumi, ya sah, karena teks kitab suci kita mengatakan demikian. Iya. Jadi bagaimana ini seharusnya? Padahal tidak seperti itu. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat di pasal 2 justru. Pasal 2, baik. Di pasal 2. Di ayat berapa Bu Pendeta? Di pasal 2. Kita akan lihat di ayat 5 sampai ayat 7. Perlu dibacakan? Boleh. Baik. Saya akan membacakan Kejadian pasal 2 ayat 5 sampai 7. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya,
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba perhatikan. Tadi saya katakan di Ya. pasal 1 ayat 24 dan seterusnya, secara khusus narasi puncak penciptaan itu kan narasi puncaknya kan pada penciptaan manusia. Iya. Tidak digambarkan di dalam teks itu bagaimana prosesnya. Jadi Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan sebagai menurut gambar dan rupa, tetapi belum digambarkan bagaimana keterkaitan, keterhubungan manusia itu dengan alam. Lalu seolah-olah mendapatkan pembenaran, berkuasalah atas ikannya dan sebagainya, lalu kemudian berarti menaklukkan. Kita lihat di teks ini, betapa penulis teks itu menggambarkan Tuhan itu seperti apa ya? Seperti tukang tembikar kan? Ya, dia membentuk begitu ya. Membentuk ciptaannya itu dari tanah yang diambilnya dari bumi. Ya. Manusia dari tanah. Ya, jangan bayangkan tanah sekedar tanah gitu. Bayangkan tanah itu yang menyerap, yang dapat menyerap air. Ya, yang dapat menyerap air. Air itu kan salah satu unsur kehidupan yang paling besar kan bagi tubuh manusia. Lalu kemudian Allah yang digambarkan, buat saya bahasanya tukang tembikar itu membentuk ciptaan dari tanah yang diambil dari bumi, menghembuskan nafas kepada ciptanya sehingga ciptaan itu kan menjadi hidup. Ada proses. Iya. Manusia itu diambilnya dari alam, Ya. dibentuk, lalu kemudian Tuhan menghembuskan. Ya, lihat ya bagaimana keterkaitan erat ya kita dengan unsur alam digambarkan oleh teks begitu. Oke, Bu Pendeta tadi barusan mengatakan bahwa di dalam Kejadian 2 disebutkan bagaimana prosesnya Allah menciptakan manusia. Dari debu tanah kemudian Allah mengembuskan napas sehingga mereka menjadi hidup, kita menjadi hidup. Nah, tapi kan Bu, ada nih yang mengatakan nih orang nih bahwa yang pertama diciptakan Allah itu Adam loh, dalam artian laki-laki, karena itu dia merasa dianggap lebih entah lebih kuat atau lebih berkuasa dari perempuan. Ini gimana Bu? Ya, saya memakai terjemahannya Carol Mayers ya, dia seorang feminis biblical scholars. Dia bagi saya menarik sekali. Bagi dia begini, kata Adama itu merujuk kepada ground, tanah, atau pada bumi, earth. Sehingga seharusnya kata Adam hendak menuju kepada kita esensi dari hidup manusia itu, dari debu tanah, bukan pada kategori gender. Jadi itu dia, kalau cara berpikir kita adalah hierarkis patriarkis, maka yang akan mempengaruhi cara kita membaca Alkitab, ya Adam ya laki-laki, berarti dia yang pertama. Tapi kalau kita memperhatikan bagaimana penulis teks memberikan gambaran begitu ya, indahnya begitu manusia itu diciptakan dari debu tanah, maka kata Adam itu hendak menunjuk pada kita esensi dari hidup manusia. Ya, kamu itu dari debu tanah loh. Unsur kamu sangat terkait pada alam ini loh, sangat dekat sekali begitu. Terhubung ya, sangat itu tadi kata dekat. kuncinya. Betul, ya. dia terhubung dan Allah membentuk kita tuh dari itu, dari materi itu. Lalu kemudian kita dihembuskan nafas sehingga kita menjadi hidup. Jadi tidak dimaksudkan pada kategori gender sebetulnya. Nah, Begitu. saya kira ini penting ya Bu, bahwa seringkali kita memaknakannya secara berbeda begitu loh, bahwa tadi dari pembacaan di Kejadian 1 misalnya, bahwa kita justru karena menganggap diri jauh lebih sebagai puncak penciptaan, menganggap diri lebih Narasi hebat, puncak, karena memiliki logika seperti itu, berpikir, sementara ekologi bahkan ciptaan yang lain dianggap kurang sama. Ya. Tapi ini malah kita ditantang dan supaya merekonstruksi pemikiran kita. Ya, betul. Jadi kita berpikir narasi puncak, narasi emas penciptaan itu adalah manusia lengkap. No, Kejadian pasal 2 itu menggambarkan nggak? Ada proses ya, bahwa penciptaan itu bahwa penciptaan terjadi itu melalui proses, tidak terjadi secara fix. Tetapi lewat proses dan bagaimana gitu ya, ketika manusia itu diciptakan itu dari unsur-unsur alam. Tergantung, kalau kita membaca kitab Kejadian, kitab penciptaan itu secara hierarkis patriarkis, maka akan begitu cara membaca kita, ya, cara membaca yang eksploitatif. Tapi kalau kita membacanya tidak secara hierarkis,
maka akan berbeda. Kita akan melihat satu dengan yang lain itu saling terhubung dan saling terkait. Iya, karena Dan- kata kunci yang salah satu kata kunci kita dalam ngulik kali ini adalah kesaling terhubungan itu ya, Saling konektivitas. terhubungan, betul. Oke. Dan apa hubungannya dengan perempuan? Dan apa hubungan dari perempuan masih akan kita ulik. Nah, Ibu Pendeta, saya ingin bahwa ketika membaca Kejadian 2 ini juga tentang penciptaan ini, bahwa kita diciptakan di debu tanah, ini sama mengingatkan saya bahwa kita sebetulnya tidak boleh sombong manusia ini. Kita dari tanah. Artinya Ya. kita ini sama Betul. dengan ciptaan yang lain, tidak Betul. tidak berbeda daripada ciptaan Allah yang lain. Betul. Saya mau meneruskan ya bagaimana seterusnya begitu narasi kitab Kejadian pasal 2 bahkan pasal 3 kalau kita baca secara non hierarkis itu menarik sekali ya. Jadi bagaimana manusia itu ditempatkan di sebuah taman. Saya membayangkan Tuhan itu seperti tukang kebun lah. Ya, jadi menanam begitu ya, menanam lalu kemudian menyirami ya semua tanaman dan pohon-pohon itu dengan air ya. Lalu kemudian merawat semuanya itu satu persatu ya. Lalu kemudian Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata itu jelas, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan kepada manusia itu ya dihadirkan juga unsur-unsur ciptaan yang lain. Dibawanyalah kepadanya itu di ayat 18 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah lagi Ya. segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ya. Dan seperti nama diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk itu, demikianlah nanti nama. Tapi ternyata hewan-hewan tadi begitu ya, yang dibentuk juga dari tanah, tidak dianggap punya kapasitas menjadi penolong yang sepadan. Begitu. Lalu kemudian dinarasikan di pasal 2, Tuhan membuat manusia itu tidur dan dibangunnyalah seorang penolong dan dinamai perempuan. Mereka menjadi satu daging. Seksualitas itu menyatukan mereka yang berbeda, ya. Indah sekali kan? Yep. Jadi kalau pasal 1 itu kan seolah-olah kan kisah penciptaan itu terjadinya fix. Hari pertama diciptakan ini, hari kedua diciptakan ini. Tetapi di pasal kedua itu ada narasi. Dan narasi ini jauh menurut saya lebih indah dan menolong kita untuk melihat proses begitu ya. Proses penciptaan dan bagaimana semua unsur-unsur ciptaan yang dibuat Tuhan ini saling terhubung bersama dengan alam. Begitu. Oke, sahabat, bagaimana selanjutnya mengenai perempuan dan ekologi ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan masih bersama narasumber kita Ibu Pendeta Santi Manurung. Saat ini kita sedang mengulik Kejadian 1 ayat 24 sampai 31 dengan tema perempuan dan ekologi. Saya mau langsung kembali ke Ibu Pendeta dan para sahabat juga bisa memberikan komentar di kolom komentar. Saya balik bertanya ke Ibu Pendeta nih yang jadi narasumber kita di segmen terakhir, dan saya ingin memanfaatkan ini dengan baik. Di penghujung segmen kedua tadi Ibu Pendeta Santi menyebutkan bahwa dalam penjelasan Ibu Pendeta Santi, saya menangkap bahwa tampaknya ketika kita membaca kisah atau narasi penciptaan, tampaknya ada pengaruh dari cara berpikir hierarkis patriarki itu, di mana kurang atau bahkan tidak ramah pada ekologis, tapi juga ada bagian lain yang tampaknya ramah pada ekologis. Tampak tadi dalam Kejadian 2 misalnya bahwa manusia diciptakan dari debu tanah begitu ya. Nah, karena ada dua hal ini kan fakta yang terjadi bahwa ada yang melihat bahwa manusia itu sebagai puncak ciptaan sehingga dia bisa quote and quote berhak untuk menaklukkan, memperlakukan bumi sebagai sesuatu yang inferior. Kemudian ada juga yang ramah bahwa kita ini sama ciptaan Allah. Pertanyaan saya yang di bagian segmen ketiga ini yang pertama adalah bagaimana seharusnya kita membaca Alkitab kita sehingga kita dapat memandang sesama manusia, laki-laki dan perempuan sebagai setara, dan bahkan dapat menghargai alam sebagai juga setara sebagai ciptaan Allah. Saya mau mengulang lagi Pendeta Tika awal ya. Semangat gerakan ekofeminisme kan melihat ada opresi ya sama yang dialami oleh alam maupun juga perempuan. Dan mendapat pembenarannya juga lewat teks itu ya. Jadi kisah penciptaan begitu salah satunya dipakai sebagai klaim pembenaran bahwa manusia dalam hal ini laki-laki itu ya lebih superior, lebih rasional, lalu kemudian perempuan itu pasif, inferior, dan ini yang lebih parah, perempuan itu penyebab dosa. Wow, yang menggoda. Betul. Itu dia. Dan dari mana itu didapatkan? Juga dari teks. Dari teks yang dimana budaya juga pada waktu itu kan bermain begitu yang membentuk cara berpikir mereka. Saya mau minta Pendeta Tika untuk membaca 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. 13 sampai 14. Baik. Saya bacakan 1 Timotius 2 ayat 13 dan 14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Lihat. Wah, sebagai perempuan saya jadi ada yang meronta di dalam dada saya nih Bu Pendeta mendengar ini. Lihat, pakai cerita Adam dan Hawa, dan pasti yang dirujuk adalah narasi penciptaan begitu ya, khususnya Kejadian pasal 3. Saya mengajak kita untuk membaca ini tapi tidak secara hierarkis. Baik. Makanya tadi saya katakan tergantung bagaimana cara kita membaca, tergantung dari ini loh, isi pikiran kita. Baik. Kita lihat bagaimana Kejadian pasal 3 tadi ada yang mengklaim begitu ya. Di Kejadian pasal 3 kan ketahuan begitu Adam itu yang pasif, justru yang tergoda Hawa. Yang justru yang perempuan itu yang menggoda begitu. Walau menurut Carol Mayers itu ya, ini menarik. Kejadian pasal 3 itu bicara soal pengambilan putusan. Begitu ya. Gimana pengambilan itu, putusan. Coba kita perhatikan. Jadi kisah yang tadi pasal 2 itu berpindah fokus pada kisah tentang mengambil putusan, mengambil tindakan, bagaimana manusia ini mengambil putusan dan tindakan. Dikisahkan di situ ada ular ya, dikisahkan, dituliskan di situ sebagai hewan paling cerdik di taman itu, dan terjadilah dialog antara ular dan perempuan. Jadi manusia hidup dan manusia mati itu didefinisikan sebagai not eating dan eating begitu ya pada waktu itu. Dan pengetahuan tentang yang baik dan jahat juga didefinisikan dalam istilah tersebut. Dikisahkan di sana perempuan itu lalu kemudian mengambil putusan ya, memakan dan memberikan kepada laki-laki, pada suami yang bersama dengannya. Karena ketika ular itu mengatakan ketika kamu mengambil buah yang satu ini kamu tidak akan mati begitu ya. Ya, kalau
justru kamu akan mendapatkan pengetahuan begitu ya tentang yang baik dan yang jahat. Lalu kemudian perempuan itu mengambil putusan, mengambil tindakan, mengambilnya, lalu kemudian memberikan kepada laki-laki yang ada bersama-sama dengannya. Dan laki-laki itu juga mengambil putusan dan tindakan yang sama, Dia mengambilnya, lalu kemudian memakannya, dan terjadi mata mereka menjadi terbuka, mereka tidak mati. Lalu kemudian diceritakan di situ mereka harus keluar dari taman dan mereka harus mengupayakan, mereka harus mengusahakan makan mereka yang dihasilkan oleh bumi sepanjang hidup mereka. Sampai kemudian mereka mati kembali menjadi tanah, karena disitulah ia diambil. Ini menarik sekali. Pendeta Tika, boleh membaca Kejadian 3 ayat 7 sampai 17. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Baik, sahabat, saya akan membacakan Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 untuk bisa memahami bagaimana teks-teks ini berbicara pada kita. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu berfirmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lah itu dia. Jadi esensi manusia itu ditekankan kembali begitu ya. Engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan manusia itu memberi nama Hawa kepada sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ini berbeda sekali kan dengan cara membaca yang tadi 1 Timotius ya. Yang menggoda. Ini karena ibu ya. ibu segala yang hidup. Dari semua yang hidup. Itu dia. Kalau kita tidak membacanya secara hierarkis patriarkis, kita akan membaca ini secara berbeda ya. Lebih setara begitu ya. Bahkan lebih utuh begitu. Ibu Pendeta, sebelum kita lanjutkan, saya tadi tertarik pada penjelasan Ibu sebelum saya membaca Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ini, bahwa Ibu menjelaskan dalam narasi yang umum dikenal sebagai kejatuhan dalam dosa ini, justru perempuan ini adalah membuat keputusan. Dan bagi saya, karena saya perempuan, itu justru memberikan sebuah tempat spesial bagi perempuan. Ibu bisa menjelaskan lagi tentang itu? Iya, makanya ini kalau menurut dan saya sepakat begitu ya dengan tafsirannya Carol Mayer sih dia. Jadi kapasitas manusia mengambil keputusan tuh di situ. Begitu ya. Dan perempuan ini justru dinarasikan mengambil keputusan. Ya, setelah menimbang begitu ya. Setelah menimbang lalu kemudian mengambil keputusan, lalu kemudian mendiskusikannya begitu kira-kira ya dengan laki-laki itu yang suaminya, dan dia juga mengambil keputusan. Jadi ini soal pengambilan putusan, ini bukan soal mempengaruhi tapi pengambilan putusan bersama begitu. Oke. Kenapa ini kemudian menarik bagi saya? Umum kita dengarkan tadi Ibu juga sudah menjelaskan di bagian-bagian awal di segmen pertama misalnya, bahwa seringkali perempuan dianggap sebagai orang yang kurang rasional. Tetapi dalam bagian ini tunjukkan pada kita bahwa perempuan mengambil keputusan. Mungkinkah seorang yang tidak rasional dapat mengambil keputusan? Iya, makanya itu dia. Lagi deh saya katakan, berpikir itu kan utuh ya. Jadi bukan cuma rasional tapi juga rasa. Karena itu ekofeminis menolong kita untuk berelasi dengan seluruh unsur-unsur ciptaan itu, bukan saja semata-mata berpikir secara rasional atau lalu kemudian kalkulatif, tetapi juga dengan merasa, ya, merawat. Jadi bukan power over, tapi power from within. Dan cara berpikir ini dan pola tindakan ini bukan saja harus ada pada diri perempuan, tetapi juga laki-laki, pada semua, pada baik pada laki-laki maupun juga perempuan. Power from within itu lebih memberdayakan ya yang lain, orang lain, perempuan dan laki-laki bersama-sama. Apalagi kita bicara soal krisis
ekonomi, bukan cuma krisis ekonomi tetapi juga krisis alam, krisis lingkungan secara global ini harus dikerjakannya bersama-sama. Overpopulasi, hutan makin parah, lalu kemudian masing-masing negara rebut-rebutan resource untuk bisa mempertahankan dirinya karena overpopulasi tadi. Mestinya bersama-sama. Power from within, saya membayangkan tuh power from within tuh seperti benih dari dalam kan dia ya. Dia bertumbuh seperti pertumbuhan anak, seperti proses kita menulis itu dari dalam, bukan power over yang datang dari luar lalu kemudian menaklukkan, menundukkan, tetapi mengajak bersama-sama dari dalam ya, untuk bersama-sama merawat dan memulihkan relasi antar ciptaan sesama ciptaan ini. Oke, baik Bu Pendeta, membuka tadi segmen ketiga, segmen terakhir kita, Ibu mengajak kita untuk membaca secara non-hierarkis. Nah, apa pentingnya itu kita lakukan dan mungkinkah kita bisa melakukannya di tengah-tengah situasi kita, Bu? Karena saya sungguh ingin ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita bahwa dengan membaca secara non-hierarkis ini, segala pertikaian konflik yang sebetulnya tidak perlu itu bisa dieliminasi begitu. Saya percaya kita bisa, tapi soalnya kita mau apa tidak. Itu persoalan yang berbeda ya. Jadi bukan karena tidak bisa, tetapi soal mau atau tidak. Kalau cara berpikir yang kita bentuk, lalu kemudian bahkan kita wariskan kepada anak-anak adalah cara berpikir yang power over, ya akan begitu, akan eksploitatif begitu ya. Tetapi kalau kuasa daya, kapasitas dalam diri setiap orang yang diberikan oleh Allah itu sama begitu ya, dipakai dan dipergunakan untuk memberdayakan yang lain, mengemansipasi begitu ya, yang lain baik perempuan maupun laki-laki bersama-sama untuk merawat, menjaga alam ini demi keutuhan ciptaan, maka akan jadi berbeda. Ya, dan saya harapkan ini juga bukan cuma berlaku pada hanya satu komunitas, tetapi juga secara global. Karena kalau tidak dikerjakan juga secara global ya sudahlah, gitu. Ibu Pendeta, saya menangkap bahwa Ibu memiliki pengharapan bahwa ini bisa kita lakukan. Iya. Mulai dari mana, Ibu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, mulai dari komunitas paling dekat, mulai dari gereja, mulai dari cara membaca kita pada melihat teks, membaca teks, begitu. Baik. Kita berada di penghujung ngulik Alkitab episode perempuan dan ekologi. Apa yang Ibu Pendeta mau sampaikan kepada para pemirsa ngulik Alkitab untuk menjadi pemantik kesadaran untuk mulai melihat kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan, bahkan ciptaan Allah yang lain? Iya, pandanglah ciptaan Tuhan dan sayangilah mereka. Karena sejak semula begitu ya, dinarasikan begitu bahkan di dalam teks ya. Kita itu ada diciptakan tuh sangat terkait dengan alam. Jadi Tuhan itu tidak berada di luar ciptaan, bahkan dia ada di dalam ciptaan. Dinarasikan kan di pasal 2 betapa Allah itu memproses ciptaannya, ya. Persis ya. Dirinya. Nah, kalau Tuhan kita saja begitu, lalu kemudian mengapa kita menjadi eksploitatif, menjadi power over? Gitu, bukan power from within. Baik, gitu. Ibu Pendeta Santi, terima kasih banyak telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini. Sungguh berharap bahwa para sahabat sekalian menikmati percakapan kita dan itu juga memampukan kita para sahabat untuk bisa memiliki prinsip bersama untuk melihat sesama manusia, sesama ciptaan dengan mata yang baru gitu ya, dalam artian sebagaimana Allah melihat. Baik, para sahabat, ada beberapa hal yang mau saya sebutkan kembali menjadi pembelajaran bagi kita dalam episode ngulik Alkitab kali ini, Kejadian 1 ayat 24 sampai 31 dengan tema perempuan dan ekologi. Pertama, bahwa membicarakan kisah atau narasi penciptaan ini dan mengangkat tema perempuan dan ekologi berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa ada perlakuan-perlakuan, tidak semua orang, tapi ada orang-orang yang memperlakukan bumi secara eksploitatif, menganggap bumi ini sebagai objek yang perlu ditaklukkan dan
bahkan menggunakan teks-teks untuk melakukan penaklukan terhadapnya, dan pada saat yang sama juga menganggap perempuan sebagai kurang lebih objek juga seperti alam begitu, yang dianggap inferior dan patut juga ditaklukkan. Lagi-lagi menggunakan teks. Jadi melalui ngulik Alkitab ini kita diajak untuk bisa membaca secara baru. Tadi beberapa Ibu Pendeta mengajak kita untuk mengkonstruksi ini, membaca jangan lagi melalui hierarkis, patriarkis seperti itu, tetapi dengan cara yang baru, membaca sebagaimana semestinya begitu Allah memperlakukan seluruh ciptaan alam, perempuan, bahkan laki-laki dalam kesetaraan. Dan tadi Bu Pendeta mengatakan juga bahwa keprihatinan ini untuk mengajak kita memiliki kesadaran bahwa jangan melakukan bertindak atas dasar power over, tetapi power from within. Ya. Kemudian yang kedua, dengan menyadari hal itu, maka kita diingatkan bahwa kita memiliki kesaling terhubungan antar seluruh ciptaan. Apa tujuannya adalah dengan menyadari bahwa kita saling terhubung, maka baik laki-laki dan perempuan duduk sama-sama, saling menghargai, melihat setara satu dan yang lain, dan dengan demikian tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, yang merasa berhak atau memiliki semacam hak istimewa untuk bisa menaklukkan yang lain. Tapi dengan kesadaran ini kita bisa melihat sesama dan alam ini saling terhubung, akhirnya saling menghormati dan saling menjaga. Iya. Begitu ya Bu Pendeta. Baik, yang ketiga tadi saya tanyakan juga ke Ibu Pendeta bagian terakhir bahwa tujuannya apa? Sebagai umat Tuhan, maka memiliki kesadaran itu tentu tidak hanya sekedar tahu. Tadi di awal saya katakan, saya buka bahwa ngulik Alkitab ini dilakukan untuk melihat apa yang dikatakan teks kitab suci dan merelevansikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesadaran ini perlu membawa kita pada tindakan untuk memulainya dari diri sendiri, dari komunitas kita, dari keluarga kita, memandang yang lain sebagai sama-sama ciptaan Allah yang sangat berharganya, dicintai oleh Allah, dan dengan demikian kita tidak menganggap orang lain sesuatu atau objek yang perlu kita taklukkan, tetapi yang kita jaga, kita rawati. Bahkan alam di mana kita hadir sekarang, di mana menuntut kita untuk bisa lebih peduli lagi, dan kita menjadi agen dari perubahan itu. Agen Ya. pembaharu. Baik, sahabat YKB GKI, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan ngulik Alkitab, juga dukungan yang terus Anda berikan kepada kami, baik memberikan like dan membagikan link ngulik Alkitab ini kepada banyak orang. Dan tentu saja kami berharap bahwa Anda sekalian mensubscribe channel ini supaya mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami YKB GKI TV. Tuntas sudah jumpa kita di episode ini. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa penutup oleh Ibu Pendeta Santi. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak yang Kau ciptakan sebagai anak-anak-Mu yang penyayang, yang pengasih, yang mau saling merawat satu dengan yang lain demi keutuhan ciptaan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.